Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kelompok Talang Sari. Saat ini kita akan memasuki bahan persekutuan doa kelima masa Pentakosta dengan judul Keluar dari Sindrom Minoritas. Bahan ini ada di halaman 31 buku panduan masa penghayatan Pentakosta tahun 2022. Mari kita awali persekutuan pada malam hari ini dengan pujian pembukaan dari KJ 4 bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Kita akan melanjutkan dalam memasuki doa pembukaan. Akan saya hantarkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa, kesempatan yang Kau berikan pada kami, kehidupan ini dapat kami isi dengan baik. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami dalam menghayati persekutuan doa kelima dengan judul Keluar dari Sindrom Minoritas. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam diri kami yang membawakan maupun saudara-saudara kami yang mengikuti melalui media online, sehingga apa yang Kau firmankan dalam persekutuan doa pada malam hari ini boleh diterima dengan baik dan berakar dalam diri kami, membuahkan hasil yang baik untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya persekutuan doa ini dari awal sampai akhir kami serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 253 bait 1 dan 5. Majulah, majulah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, bahan persekutuan doa kelima ini mengambil ayat dari kitab suci, yaitu dari Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai 29. Saya ulangi, dari Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan tentang dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan renungan yang ada pada buku panduan. Bapak, Ibu, dan saudara di rumah mungkin juga bisa sambil membaca dan mendengarkan apa yang saya bacakan. Keluar dari sindrom minoritas. Tidak sedikit umat Kristen di Indonesia mengidap sindrom minoritas, yaitu suatu perasaan yang membuat mereka inferior, merasa sedikit, kecil, dan selalu dibayangi kekhawatiran serta ketakutan di tengah kehidupan bersama
sebagai bangsa Indonesia. Hal ini menjadi hambatan yang serius bagi orang Kristen untuk berkarya secara bebas dan leluasa dalam mengekspresikan iman dan panggilan pelayanannya. Sindrom minoritas menumbuhkan sikap hidup yang pragmatis, selalu ingin hidup di zona nyaman, tidak berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan lingkungan mayoritas, dan mencari aman. Pada akhirnya menjadi komunitas yang masa bodoh dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Hidup hanya untuk diri sendiri. Dalam kaitan dengan panggilan hidup bergereja, maka sindrom minoritas ini sangat menghambat tugas-tugas pemberitaan Injil atau kesaksian. Ada keengganan untuk mewujudkan pelayanan kasih kepada sesama, misal dalam rupa bantuan ekonomi dan kesehatan. Gereja takut mengadakan aksi kepedulian karena bisa menimbulkan kegaduhan sosial serta sangkaan kristenisasi. Begitu pula dalam masalah-masalah penegakan hukum dan HAM, ada kecenderungan untuk bungkam. Ada ketakutan bahwa suara kenabian yang disuarakan oleh gereja justru menjadi bumerang sehingga mengusik kenyamanan hidupnya. Dalam hal izin pendirian rumah ibadah, tidak sedikit gereja mencari aman dengan mengatakan sepanjang bisa melakukan ibadah dengan aman di lingkungan, maka tidak perlu mengurus legalitasnya. Ora usah gugah macan turu, itu yang disebutnya. Tidak perlu membangunkan macan tidur. Lalu bagaimana ketika menghadapi masalah ketidakadilan yang lainnya? Apakah gereja juga akan bungkam ketika hal itu terjadi di hadapannya? Kisah Para Rasul 26 ayat 19-29 menghadapkan kita pada persoalan bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan dan hidup dalam kebangkitan Kristus, maka sikap hidup orang percaya harus menyatakan keberanian dan kegigihan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, meski resiko yang dihadapi tidak kecil. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah harus bersedia memenuhi tugas panggilannya di tengah kehidupan bersama, meski bukan sebagai komunitas yang besar atau mayoritas, dan dengan kemungkinan resiko yang dihadapi juga tidak kecil. Kisah hidup Paulus hendaknya menjadi teladan bagi gereja dan umat Kristen untuk berani keluar dari sindrom minoritas dan dengan gigih menyatakan kesaksian di tengah kehidupan masyarakat. Sejak perjumpaan dengan Kristus melalui penglihatan di gerbang kota Damsyik yang akhirnya menjadi awal pertobatannya, Paulus terus-menerus bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengumandangkan panggilan pertobatan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus dalam setiap karyanya mengajak bertobat dan mewujud nyatakan pertobatan tersebut dalam setiap langkah kehidupan mereka. Setelah bertobat, sesungguhnya Paulus telah masuk menjadi minoritas, menjadi seorang Yahudi yang jadi pengikut Kristus, mengikut Yesus, menjadi orang Kristen yang saat itu baru sedikit jumlahnya dan sering mendapat diskriminasi. Tetapi hal tersebut tidak membuat Paulus mengidap sindrom minoritas. Ia justru menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen
dan berani bersaksi kepada semua orang. Karya dan kesaksian Paulus tersebut ditanggapi dengan tuduhan mencemarkan bait suci dan melanggar adat istiadat nenek moyang, hingga membuat kegaduhan di Yerusalem dan berakhir dengan penangkapan Rasul Paulus. Penangkapan Rasul Paulus kemudian berlanjut pada pengadilan Paulus untuk suatu tuduhan yang tidak dilakukannya. Ia berjuang demi kebenaran dan Injil ketika dihadapkan kepada para kepala pasukan, wali negeri, imam besar, dan para ahli Taurat, serta di hadapan Raja Agripa II. Keadaan tersebut tidak membuat takut Rasul Paulus dan berhenti untuk bersaksi. Namun sebaliknya, keadaan itu digunakan sebagai panggung untuk bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua kalangan. Di hadapan Raja Agripa, Paulus tidak sekedar membela dirinya, tetapi malah mengajak raja untuk percaya dan meyakinkan tentang nubuat nabi-nabi tentang Yesus Kristus. Keberanian Paulus untuk berbicara di hadapan pengadilan agama dan negara didasari oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang menjumpainya di gerbang Damsyik. Kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Paulus telah menjadikannya tidak terbelenggu oleh sindrom minoritas, perasaan inferior, ataupun hidup dalam ketakutan. Selain itu, Paulus juga percaya bahwa tindakannya juga dilindungi oleh hukum negara, karena Paulus juga berkewarganegaraan Roma, sehingga orang-orang juga tidak bisa semena-mena terhadap dirinya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menginginkan supaya permasalahannya dibawa ke pengadilan Kaisar. Paulus naik banding untuk berjuang mendapatkan keadilan. Dari kisah para rasul yang kita baca, kita belajar bahwa menjadi orang yang telah diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus memiliki konsekuensi untuk bersaksi tentang Kristus dan hidup dalam kehendak-Nya. Sebagai umat Kristen atau gereja di Indonesia, sebagian besar umat Kristen hidup sebagai kelompok kecil, sehingga label minoritas sering disematkan oleh kaum minoritas. Sehingga label minoritas sering disematkan oleh mereka yang memposisikan diri sebagai mayoritas. Pelabelan sebagai kaum minoritas dalam kurun waktu yang lama akan berakibat buruk bagi kehidupan iman dan beragama orang Kristen di Indonesia. Hal itu akan dapat menjadikan gereja dan orang Kristen kurang berani ketika harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka akan cenderung untuk mengalah asal tidak ada konflik, tapi sebenarnya itu lebih kepada pembiaran atau sikap abai terhadap ketidakadilan. Kadang sikap gereja dan orang Kristen yang seperti ini membuat gregetan kelompok mayoritas ataupun lembaga yang konsen di bidang perdamaian dan HAM. Mereka justru menyemangati gereja dan orang Kristen untuk tidak takut untuk berkarya dan berpendapat. Salah satunya diungkapkan oleh seorang peneliti LIPI, Profesor Musda Mulia,
yang mengatakan umat Kristen di Indonesia jangan merasa dan jangan mau dianggap minoritas. Kita semua turut mendirikan bangsa ini. Kita semua adalah pemilik sah negara ini. Kita warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Gereja dan orang Kristen di Indonesia adalah bagian sah dari NKRI yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, hendaklah gereja dan orang Kristen bisa keluar dari sindrom minoritas. Selain itu, kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa Roh Kudus telah menyertai gerejanya menghadapi berbagai tantangan kehidupan dari masa ke masa hingga hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 343 bait 1 dan 2, Dunia dalam Rawa Paya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki akhir dari persekutuan doa kelima pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat dan doa penutup yang akan saya antarkan. Mari kita doa. Kami bersyukur Bapa, pada malam hari ini Engkau telah membimbing kami dalam persekutuan doa kelima ini, Tuhan. Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau telah mati, telah bangkit, dan juga telah memberikan Roh Kudus pada kami semua anak-anak-Mu, Tuhan. Roh Kudus memberi pada kami kekuatan, hikmat, memberikan pada kami penyertaan dalam kehidupan kami, memberikan pada kami api semangat untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami diingatkan juga melalui kisah hidup Rasul Paulus, Tuhan, untuk dapat menyatakan kebenaran dan kepada situasi yang mungkin tidak enak, situasi yang kurang beruntung, tetapi Rasul Paulus boleh terus menyatakan kebenaran, menyatakan firman-Mu kepada semua orang, Tuhan. Dan kami tidak lagi merasa bahwa kami minoritas, kami kecil, tetapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat terus berkarya, dapat terus menjawab panggilan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Dan kami memberitakan kebaikan, memberitakan firman-Mu pada semua orang. Tuhan, dalam doa ini kami juga berdoa, Tuhan,
bagi bangsa dan negara kami. Pada masa ini Tuhan, Engkau berikan stabilitas di dalam bangsa ini. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga dapat menjalani dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dapat mengayomi, dapat memberikan yang terbaik untuk umat-Mu, untuk semua masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Juga setiap para pemimpin yang boleh dipercaya, boleh menjalankan kewajibannya kepada negara, menjalankan kewajibannya kepada rakyat. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan berikan takut akan Engkau Tuhan, sehingga boleh menjalankan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab. Tuhan, dalam masa-masa ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan setelah pandemi. Tuhan, kami bersyukur bahwa pandemi ini berangsur-angsur surut dan kami dapat kembali beraktivitas dengan sempurna dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan perlindungan-Mu pada kami semua, sehingga dapat melakukan aktivitas kami dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah dan sebagainya dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masa Pentakosta ini, dan nanti akan ada Riyoyo Unduh-Unduh. Tuhan yang memberkati segenap acara yang telah direncanakan. Kiranya panitia dapat bekerja dengan baik, kiranya jemaat dapat berpartisipasi dengan baik Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat menjadikan kemuliaan untuk nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk kami semua, anak-anak-Mu di kelompok Talang Sari ini Tuhan, setiap individu, setiap keluarga Tuhan yang menjamah satu persatu. Bila mana terjadi persoalan yang dihadapi, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang menyertai, sehingga dapat menjalani persoalan-persoalan itu dan dapat menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami yang dalam kondisi yang kurang baik, kondisi kesehatannya yang menurun. Tuhan yang memberikan jamahan sehingga saudara kami ini Tuhan dapat kembali pulih, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Terus doa permohonan ini Tuhan kami naikkan kepadamu dalam doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa ini dengan Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.